Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli. Saya adalah guru IPA di SMP Islam At-Taqwa Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Selain itu, saya adalah mahasiswa PPG, Pendidikan IPA Angkatan 4, Universitas Pendidikan Ganesha. Berikut saya akan tayangkan melalui video ini, yaitu kegiatan PPL saya siklus 1 yang sudah saya rangkum menjadi 15 menit. PPL ini didampingi oleh dosen pendamping, yaitu Bapak Dr. Rai Sujanem MSI dan Guru Pamong Ibu Nikomang Trisnayanti MPD. Kegiatan PPL ini dilaksanakan di sekolah asal saya, yaitu SMP Islam At-Taqwa Pamulang, Kota Tangerang Selatan, pada hari Jumat, 22 Oktober 2021, pukul 13.30 sampai pukul 15 WIB. Secara daring. Selamat menyaksikan. 3, 2, 1. Anak-anak, ketemu lagi kita di pelajaran IPA pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Jadi hari ini udah hadir semua. Kalau di sini Bapak lihat udah berapa orang ini ya? Udah banyak ya. Ada 17, ada 15. Hanya Bapak mengingatkan tentang aturan ini ya. Yang pertama, hadir tepat waktu. Terima kasih untuk yang sudah hadir tepat waktu ya. Kemudian aturan yang kedua, diawali dengan doa. Nah, silakan. Baik, sebelum memulai pembelajaran di siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih Fadli sudah memimpin doa pada pembukaan pelajaran kita pada hari ini. Bapak lanjutkan ya. Selanjutnya doa tentunya ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ya. Oke, sebelum kita perhatikan gambar, biar siang hari ini kita semangat. Pak. Asik. Ya, oke. Pelajaran IPA. Asik. Nah, kira-kira ada yang masih ingat dengan gambar ini? Atau mungkin ada yang masih lupa ya? Energi ya. Ini pelajaran kelas 7 tentang energi ya. Hidrat. Ya, ada karbohidrat. Masih ingat lagi apa lagi? Protein. Ya, protein. Apa lagi? Lemak. Nah, lemak. Bangga kita menjadi warga negara Indonesia karena kita diberikan negeri yang kaya akan hasil bumi dan hasil pertanian. Kita harus punya rasa nasionalisme yang tinggi ya. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan pelajaran kita pada hari ini dan mungkin juga kesimpulan kalian tentang pengamatan itu ya nanti ya. Oke, nanti Bapak pandu saja. Oke, lanjut. Nah, di dalam pembelajaran Bapak selalu akan menilai ya. Ada teknik penilaiannya ya. Yang pertama sikap. Kemudian keterampilan, pengetahuan biasa ini pasti melalui apa kira-kira? Melalui tes ya, tes yang biasanya ada pre-test dan post-test. Nah, manfaat dari kita belajar ini nanti tentang zat makanan dan nutrisi kira-kira apa? Tadi Fadli udah dapat apa tadi? Apa tadi Fadli? Dapat menguatkan tubuh, Pak. Menguatkan tubuh. Kemudian tadi satu lagi dapat memilih katanya makanan yang seimbang. Kira-kira apa? Menjaga kesehatan sistem pencernaan. Ya, kemudian juga untuk diet ya, biar kita bisa seimbang ya, biar ideal ya, biar berat badannya ideal mungkin ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sebelum kita lanjut pelajaran ini, Bapak akan melakukan pretest dulu ya, pretest untuk kalian semua. Nanti perhatikan. Baik. Nah, perhatikan gambar lagi. Nah, ini gambar ya.
Nah, kira-kira dari gambar ini, ya, bandingkan 3 gambar tersebut, nanti Bapak perkuat dengan ada video, ya. Ada video, nanti Bapak perkuat, sepintas. Ya, perhatikan aja gambar ini, nanti Bapak tambahin coba dengan video, ya. Perhatikan aja dulu gambar 3 itu, kemudian Bapak coba perkuat dengan video, ya. Suara kedengaran? Terdengar, Pak. Tidak diketahui pasti berapa berat badan Titiwati perhatikan aja atau dulu, Titin ya. saat ini. Namun perempuan berusia 37 tahun ini hanya bisa terbaring di rumahnya di Jalan George Obos 25, Palangkaraya. Titin merasa jumlah asupan makanannya tidak banyak. Namun makanan gorengan dan air es adalah menu yang tidak akan pernah ia lewatkan setiap hari. Kira gimana ini? Menurut kalian ada masalah? Masalahnya di mana? Apa saja kira-kira masalahnya? Kekurangan dan kelebihan gizi. Ya. Oh iya, kekurangan dan kelebihan gizi, kata Aurora Kaulika. Good sekali. Yang mana yang kekurangan dan yang mana yang kelebihan? Yang kekurangan yang sebelah kiri. Yang Ya, sebelah gambar kiri. sebelah kiri ini ya, badannya kurus sekali, kurang makanan, ya, sehingga dia menjadi kekurangan. Kurang apa? Gizi. Jadi gimana kalau yang di berita Kompas tadi? Tidak menjaga pola makannya. Ya sama ya, tidak menjaga Lalu pola- ya, tapi konsumsi dia minyak dan merasanya, es setiap hari. ya makan apa dia tadi? Gorengan. Ya gorengan dan es itu nggak pernah lewat. Katanya kalau makan nasi dia biasa aja, nggak pernah banyak, tapi setiap hari ngemil terus gorengan. Kira-kira gorengan itu apa ya yang bikin dia gemuk kira-kira? Apa ya? Mengandung apa? Lemak. Mengandung lemak. Siapa tadi yang jawab? Good, terima kasih. Seperti yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, hari ini itu kita ada diskusi, ya, mendiskusikan. Coba mie instannya udah bawa kan? Coba Bapak mau lihat. Ambil snack, ada snack, satu aja nggak apa-apa. nggak usah banyak-banyak. Ada Pak, sedang makan. Ada, Pak. Ada ya, yang udah dimakan di sini, ya, ada 4 kelompok. Coba diskusikan, ya. Di input dulu, ya, dicatat dulu ada apa saja, ya. Nanti mungkin Bapak yang akan bantu masukkan ke presentasi ini, ya, apa saja yang dibutuhkan itu, ya. Oke. Di sini Bapak kasih waktu, ya, diskusikan dengan teman kelompok kalian 10 menit melalui WA, ya. Oke. Kemudian nanti perwakilan kelompok yang bersedia, ya, bagus-bagus yang cepet-cepetan nih, ya, cepet-cepetan nih, ya. Cepet-cepetan. Baik, Pak. Ini nanti mempresentasikan, ya, mempresentasikan ya apa yang kalian lakukan itu, hasilnya apa, nanti simpulannya apa, sarannya apa, gitu ya. Oke. Pak bantu nih ya, Pak Screen, ya. Oke. Kira-kira Pak Dli, apa yang bisa disampaikan lah tentang terkait ini yang kamu bisa presentasikan kira-kira? Silakan Pak Dli. Kalau untuk menurut saya itu dari mie instan sendiri untuk komposisinya juga sudah oke. Oke, ya. Tapi untuk kandungan garam di dalam mie instan ini kadarnya cukup tinggi sih, Pak. Kadar yang di dalam mie instan cukup tinggi, ya. Ya, Pak. Kira-kira ada saran biar bisa lebih sehat ini ya kalau mengkonsumsi mie, ya. Sarannya sih untuk makan mie itu lebih baiknya tuh kita menambahkan sedikit sayur. Oh ya, benar sekali ya. Sayur yang vitaminnya tinggi. Ya, sayuran supaya nanti ada tambahan vitaminnya. Berarti sudah komplit ya di dalam mie itu nih zat gizinya sudah komplit. Kira-kira apakah ini bagus kalau dimakan setiap hari ya? Tidak juga sih, Pak. Tidak. Kenapa? Walaupun keenam itu juga udah terpenuhi, tapi kalau kita konsumsi tiap hari juga akan bermasalah untuk kesehatan tubuh, Pak. Ya, bermasalah untuk kesehatan tubuh ya. Khususnya Ada apa yang membuat pencernaan, bermasalah? Pak. Yang membuat bermasalah kira-kira? Karbohidrat yang berlebihan. Oh, karbohidratnya bisa berlebih ya. Kandungan salah, ya. kandungan karbohidrat dan Berlebih. Nanti kandungan cross-check garam. lagi, ya. Cross check dengan karbohidrat yang
apa namanya, standarnya berapa gitu ya. Oke. Kemudian ada lagi nih yang mau bertanya, silakan ya. Saya mau tanya Pak. Ya silakan, siapa? Raisya, Raisa, silakan Raisa. apa akibat jika kita terlalu banyak mengonsumsi yang kadar garamnya itu terlalu banyak gitu, berlebihan? Nah, ya. Akibatnya kalau kadar garam itu dikonsumsi terlalu tinggi ya. Ayo silakan yang lain. Silakan Aurora. Dapat meningkatkan tekanan darah, Pak. Ya, dapat meningkatkan tekanan darah. Itu Dan salah beresiko serangan jantung, stroke, dan gagal jantung. ya, Dapat juga mengganggu keseimbangan cairan di dalam tubuh. Nah, ini ada saran nggak kalau seandainya garam garamnya tinggi kira-kira? Mie itu garamnya banyak di mana sih? Di mana coba? Di Di itu bumbunya itu Nah, kan di bumbu. Kira-kira kalau mengkonsumsinya bumbunya, dikurangin. ya, tapi ada masalah kalau dikurangi bumbunya. Kalau dikurangin nanti nggak ada rasanya gitu. Kalau Nggak terasa. dikurangi nanti nggak enak katanya. Itu masalah lagi timbul ya. Kita bisa pilih manfaat atau dampaknya gitu ya. Memang kadang-kadang ya gitu. Belum lagi misalnya mungkin ada yang apa namanya, sedang nih makan mie ditambah nasi ditambah lagi telur. Kira-kira itu bagus nggak? Tidak, Pak. Nah, tidak. Akan kemana? Akan gimana jadinya kalau seandainya seperti itu? Sering-sering? Dapat meningkatkan tekanan darah. Ya, dapat meningkatkan tekanan darah. Kalau dari Terlalu banyak karbohidratnya, kandungan karbohidrat. ilustrasi tadi, kemungkinannya itu akan ada gambar 3 tadi, kamu bergesernya ke arah mana? Kanan. Ke arah kanan, gambar yang Obesitas. obesitas ya. Ya, alhamdulillah kalau Bapak pikirkan ya, Bapak apakan di sini, ternyata alhamdulillah kalian termasuk Bapak juga bersyukur ya, kita semua gambar ke arah kiri kayaknya enggak lah ya, insya Allah enggak ya, semuanya tercukupi ini ya, alhamdulillah kalau Bapak lihat juga ya, tercukupi, bersyukur kita pada Tuhan ya. Cuma yang sedikit khawatir ini justru bergeser ke arah kanan, gambar yang kanan tadi ya. Ini perlu dijaga. Dari pelajaran ini mudah-mudahan kita kan sudah tahu nih komposisinya bagaimana. Kalau mau makan itu sebaiknya gitu, kita cari makanan yang seimbang. Seimbang itu gimana? Dengan kita memilih yang sehat dan disesuaikan dengan Saya boleh bantu jawab. Tuhan. dengan kebutuhan ya, kebutuhan kita tuh kira-kira berapa ya. Oke ya, bagus sekali. Nah, ini tentang kaitannya dengan ini. Kemudian kaitannya dengan sistem pencernaan ya. Makanan-makanan ini juga kadang-kadang kalau berlebih tidak bagus dan tidak baik untuk sistem pencernaan kita. Penguatan. Oke, nah nutrisi itu ya, zat-zat makanan itu dan nutrisinya itu kita butuhkan. Ada 2 macam. Ada makronutrisi, ya, ada mikronutrisi. Nah, zat makanan yang kita butuhkan ada apa saja? Karbohidrat, Karbohidrat, lemak, lemak, vitamin, protein, mineral. Ya, ada 5 kalau zat makanan, tambah 1 lagi yang sangat kita butuhkan adalah air. Dokter itu butuh sekali ya. Tadi kita udah belajar, sekarang kalian post test ya. Bapak kirim via WA lagi link post testnya. Sudah masuk kan? Sudah, Pak. Ya, kita dengarkan suara. Pertemuan selanjutnya itu kita masuk ke sistem pencernaannya, organ-organ pencernaan. Nah, jadi Bapak rencanakan kita itu PTM, karena jadwal kita besok itu, nanti pertemuan selanjutnya itu adalah PTM. Oke, kemudian itu tugasnya yang harus dibawa, ya. Oke, dipoto, screenshot, sudah. Bentar, Pak. Nah, bagian terakhir kita refleksi, ya.
kita sama-sama merefleksi diri ya. Kita sama-sama merefleksi diri ya tentang pelajaran kita pada hari ini. Kira-kira yang telah kita pelajari apa saja gitu ya? Kira-kira apa? Tentang zat makanan. Ya, Raisya, ya terima kasih, bagus ya. Tentang zat-zat makanan, ya ada 5, 6 plus air tadi ya. Kemudian dari pelajaran ini yang menyenangkan, kira-kira apa yang bikin kita senang, yang bikin kalian senang gitu ya? Di Tidak pelajaran membosankan, ini. Pak. Hah? Tidak membosankan. Tidak membosankan, ya. Bapak juga mudah-mudahan menyenangkan ya. Ya Pak. Ya, menyenangkan, tidak membosankan. Ini yang susah, kira-kira yang susahnya di mana? Soal pretest dan post-test. Tesnya susah ya. Tapi kan tadi yang pretest sama post-test ada peningkatan, alhamdulillah ya. Oke, kita lihat. Nah, yang nyebelin. Jangan bilang bapak yang nyebelin ya. Nggak ada, Pak. Kira-kira yang bapak sampaikan udah pas, sudah benar, sudah sesuai atau bagaimana? Silakan saja kemukakan, nggak apa-apa. Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah pas. Nah, jika kalian ada informasi terbaru terkait dengan materi kita zat-zat makanan ini, boleh silakan disampaikan, berbagi ilmu ya, berbagi informasi ke teman-teman yang lain ya. Barangkali ada bapak terlewat informasi yang baru, kamu udah dapat, kalian sudah dapat, silakan disampaikan. Ada? Oke, sepertinya nggak ada. Kalau tidak ada, sebelum pelajaran ini berakhir, bapak minta yang bersedia silakan mimpin doa. Tadi Fadli sudah, bapak berharap yang lain ya, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Raisya Alia. Cukup anak-anak untuk pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih bagi yang sudah mengaktifkan kamera. Terima kasih. Terima kasih juga bagi anak-anak yang sudah aktif dalam menjawab, berinteraksi, bertanya dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tinggalkan room meeting ini. Ya.